Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 3 amalan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh teladan bagi kita untuk selalu beramal dan meningkatkan kualitas amalan. Sangat banyak amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ganjarannya luar biasa dan berlipat ganda, bahkan tidak setimpal dengan apa yang dikerjakan. Padahal amalan tersebut sangat mudah dikerjakan, seperti mengerjakan salat dengan memakai siwak dan memakai sorban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dijelaskan, salat 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada salat 70 rakaat tanpa bersiwak. Begitu pula sama persis dengan hadis mengenai fadilah memakai sorban yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Pada edisi kali ini kita akan membahas 3 macam amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan keutamaan dan balasan luar biasa, namun banyak orang yang melewatinya. Dalam untaian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, yang artinya, jika manusia mengetahui akan kelebihan yang terkandung dalam 3 amalan ini, yaitu mengumandangkan azan, menempati saf pertama, dan berpagi-pagi menghadiri salat Jumat, maka mereka akan memacu kuda untuk mengejarnya. Amalan pertama adalah mengumandangkan azan. Azan secara bahasa bermakna memberitahu, namun secara istilah adalah menyerukan lafaz-lafaz yang terkhusus, dengan maksud untuk memberitahu bahwa telah masuknya waktu salat. Hukum mengumandangkan azan adalah sunat muakkad, yaitu sunat yang diberatkan. Orang yang mengumandangkan azan biasa disebut dengan muazin. Adapun syarat diserukan azan adalah ketika masuk waktu salat. Sementara syarat muazin adalah Islam, lelaki mumayyiz, yaitu bukan anak kecil, orang gila, dan orang mabuk. Dan disunatkan untuk meninggikan suara ketika menyerukan azan, serta membaguskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi seorang muazin yang ikhlas. Di antaranya, seorang muazin yang ikhlas diposisikan sejajar dengan para aulia, ulama, dan penghafal Al-Quran. Dari segi ketika muazin meninggal dunia, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Dalam artian jasadnya muazin masih utuh seperti ketika dikuburkan. Dalam sebuah hadis yang lain diuraikan bahwa seseorang yang mengumandangkan azan dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya pada hari kiamat nanti di atas bukit pasir yang tinggi, yang terbuat dari miski atau minyak kasturi yang hitam, yang ia tidak akan dihisab dan tidak akan merasakan ketakutan seperti yang dialami manusia lain di ketika itu. Dan menyerukan azan lebih utama daripada imamah atau menjadi imam. Amalan yang kedua adalah menempati saf pertama. Saf pertama akan diperoleh dalam salat berjamaah. Anjuran bagi salat jamaah sangat ditegaskan oleh Nabi kita. Bahkan pada masa Rasulullah SAW terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah tanpa adanya uzur. Ancamannya berupa rumah seseorang tersebut akan dibakar. Mengapa demikian? Karena keutamaan dari salat berjamaah sangatlah besar. Dengan melaksanakan salat berjamaah, maka akan tersiarnya syiar Islam, memperkuat solidaritas antar sesama, sehingga akan mempererat rasa cinta dan kasih sayang antar sesama muslim. Yang tak kalah penting lagi adalah salat secara berjamaah akan diberikan pahala 27 derajat dibandingkan salat secara sendirian, dan makruh pula hukumnya meninggalkan salat berjamaah tanpa adanya uzur.
Adapun fadilah dari menempati saf pertama ada diterangkan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Muslim, yang bahwasanya seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidaklah mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan mengundinya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama. Berbeda halnya dengan wanita. Wanita lebih diutamakan salat berjamaah berada di saf terakhir ketika berjamaah dengan para wanita dan lelaki, dikarenakan saf terakhir bagi wanita berposisi paling jauh dengan jamaah lelaki. Seorang yang berusaha untuk mendapatkan saf pertama tentu akan bersegera menuju masjid, sehingga ia akan mendapatkan kelebihan berupa mudahnya melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid atau sunat rawatib. Berkesempatan mendapatkan waktu mustajabah untuk berdoa antara azan dan iqamah. Dan yang paling hebat lagi yaitu mendapatkan peluang takbiratul ihram dengan imam yang keutamaannya berlipat ganda. Saking lebihnya saf pertama, sehingga untuk mendapatkan saf pertama, seseorang harus tertinggalnya ruku bersama dengan imam pada selain rakaat terakhir. Maka lebih utama untuk menuju saf pertama, walaupun tidak mendapatkan ruku dengan imam pada selain rakaat terakhir tersebut. Karena jika ruku bersama imam, maka akan tertinggal untuk mendapati saf pertama. Berbeda halnya jika seseorang berada pada rakaat terakhir, maka didahulukan untuk mendapatkan ruku dengan imam, supaya dihitungkan satu rakaat mengikuti imam. Posisi berdiri di sebelah kanan di belakang imam lebih utama daripada berdiri di sebelah kiri di belakang imam. Walaupun dengan berdiri di sebelah kiri imam, seseorang dapat mendengar bacaan imam dan melihat gerak-geriknya imam. Amalan yang ketiga adalah berpagi-pagi menghadiri Jumat. Meskipun mayoritas orang bermalas-malasan untuk menghadiri Jumat pada waktu yang utama, ditambah lagi godaan-godaan setan yang terus melalaikan manusia dengan hal yang tidak berfaedah pada hari berkah ini. Dalam kitab-kitab para ulama terdapat pengklasifikasian waktu-waktu menghadiri salat Jumat, yang semua ini berpijak pada sebuah hadis Nabi SAW. Terdapat 6 pembagian waktu menghadiri salat Jumat beserta keutamaannya. Pertama, seseorang yang menghadiri salat Jumat pada waktu pertama yaitu ketika terbit matahari, maka balasannya seperti ia telah berkurban seekor unta. Waktu kedua yaitu ketika naiknya matahari, maka pahalanya seperti ia telah berkurban seekor lembu. Waktu ketiga yaitu ketika bersinarnya matahari dan telah mulai terasa panas di kaki, maka ganjarannya seperti ia telah berkurban seekor kibas atau kambing atau domba yang bertanduk. Waktu keempat yaitu sesudah zuha, maka balasannya seperti ia telah berkurban seekor ayam. Waktu kelima yaitu ketika akan tergelincirnya matahari, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Dan ada yang mengatakan seperti berkurban seekor burung pipit. Sementara seseorang yang menghadiri Jumat pada waktu ke-6 atau terakhir, yaitu setelah tergelincirnya matahari, maka ia seperti menghadiahkan sebutir telur. Maka seseorang yang menghadiri Jumat setelah 6 waktu yang telah tersebut di atas, maka ia hanya memenuhi kewajiban salat Jumat tanpa memperoleh kelebihan apapun. Inilah 3 perkara yang keutamaannya menempati urutan amalan-amalan teratas, yang kita mesti sadar tentang kesempatan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu hidup yang relatif singkat ini, untuk dapat kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Semoga rahmat, taufik, serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tercurahkan kepada kita, sehingga terbesit hati kita untuk mengimplementasikan 3 hal ini. Umumnya, semua sunnah-sunnah Nabi, karena mengerjakan sunnah Nabi adalah bukti cintanya kita kepada baginda Rasul, sehingga sang Rasul akan mengingat,
mencintai serta memberi syafaat dan menolong kita ketika di persidangan hari kiamat nantinya. Berbahagialah seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi, karena permulaan lahirnya Islam terasa asing di kalangan manusia kala itu, dan juga akan terasa asing ketika dunia diambang kiamat atau sekarang. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Itulah 3 amalan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Semoga dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.